Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau ketakutan terbesar kita itu semua cuma salah paham? Gimana kalau kelahiran dan kematian, dua hal yang paling mendefinisikan hidup kita, ternyata cuma ilusi? Wah, oke, ini bakal seru. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar kata-kata puitis atau filosofi ngawang-ngawang ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang super radikal dari seorang guru Zen legendaris Hui Neng. Yang bikin merinding itu kalimat ini langsung menusuk ke inti dari realitas kita. Jadi, kenapa sih kita takut? Menurut ajaran Zen, akar dari semua penderitaan kita itu simple. Kita salah paham soal siapa diri kita yang sebenarnya. Kita takut karena kita nempel banget sama yang namanya wujud fisik. Kita panik karena kita yakin banget kalau diri kita ya, tubuh ini. Nggak ada yang lain. Padahal, Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada tubuh kita, ada tanggal lahirnya, nanti ada tanggal akhirnya, sifatnya sementara. Tapi, di sisi lain ada yang namanya diri sejati. Ini adalah kesadaran itu sendiri. Dia nggak pernah lahir, jadi ya nggak akan pernah mati. Dia itu cuma jadi saksi abadi dari semua drama kehidupan. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa ngerasain ini? Dalam Zen, realitas sejati ini disebut sifat asli atau original nature. Coba deh bayangin, sesuatu yang udah ada bahkan sebelum kamu punya nama, sebelum kamu punya cerita hidup. Jadi, sifat asli ini intinya ya kesadaran itu sendiri, si saksi bisu di balik semua yang kita alami. Nah, biar lebih kebayang, Zen ngejelasin ada 4 kualitas utama dari sifat asli ini yang nggak akan pernah berubah. Apa aja itu? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, dia itu tidak diciptakan. Coba deh renungin sebentar. Kesadaran yang kamu punya sekarang, kapan mulainya? Nggak ada kan? Dia nggak pernah dibuat. Dia itu kayak ruang kosong yang selalu ada. Tempat semua pikiran dan perasaan muncul. nah yang kedua, karena nggak pernah diciptain, logisnya dia juga tidak bisa dihancurkan. Apapun bisa berubah, bentuk bisa datang dan pergi, tapi esensi kesadaran ini abadi, nggak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga, ini keren banget, tidak perlu disempurnakan. Artinya apa? Sifat asli kamu, inti dari diri kamu itu, udah sempurna apa adanya. Detik ini juga. Nggak ada yang perlu ditambahin, nggak ada yang perlu diperbaiki. Kamu udah utuh. Dan yang terakhir, tidak bisa berkurang. Mau kamu ngalamin hal paling bahagia atau paling sedih sekalipun, mau kamu sukses atau gagal, nggak ada satupun dari pengalaman itu yang bisa ngurangin atau nyentuh esensi kesadaran ini. Jadi, intinya apa? Inti dari diri kamu itu abadi. Tapi ingat ya, ini semua bukan soal percaya atau nggak percaya. Ini bukan dogma. Ini adalah sebuah undangan. Undangan buat kamu untuk ngerasain sendiri kebenaran ini. Caranya sederhana banget kok, cuma butuh 2 langkah. Pertama, coba deh duduk diam sebentar. Kedua, amati aja. Amati apapun yang muncul tanpa dihakimi. Setelah itu, coba ajukan beberapa pertanyaan ini ke diri sendiri. Pertama, siapa sih yang sadar sama pikiran-pikiran kamu? Pikiran kan datang dan pergi, tapi ada sesuatu yang nontonin kan? Nah, siapa sesuatu itu? Sekarang, coba ingat-ingat waktu kecil. Tubuh kamu beda, pikiran kamu beda, tapi kehadiran yang menyaksikan semua kenangan itu rasanya sama nggak sih dengan yang ada sekarang? Dan sekarang banget detik ini, siapa yang lagi sadar sama suara saya ini? Sama kan? Kehadiran yang sama. Kehadiran itu nggak pernah menua. Dia nggak pernah berubah. Kalau masih agak bingung, ada satu metafora yang bisa bantu kita ngertiin semua ini. Bayangin deh, samudra yang luas. Nah, semua kejadian dalam hidup kita, kelahiran, kematian, kebahagiaan, kesedihan, itu semua cuma kayak ombak di permukaan samudra. Ombak kan muncul, naik, terus pecah, dan balik lagi ke samudra. Mereka cuma penampakan sementara. Kuncinya di sini. Kamu itu bukan ombaknya. Kamu adalah samudranya. Kesadaran yang luas, dalam, dan gak berubah itu tempat semua ombak tadi datang dan pergi. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kamu sadar bahwa kamu adalah samudra yang abadi, bukan sekedar ombak yang sebentar, sebenarnya apalagi sih yang perlu ditakutin?